Tahukah kamu, bukan hanya Saturnus loh planet yang memiliki cincin, tapi 3 planet ini juga memiliki cincin. Yang pertama, ada planet Jupiter. Planet Jupiter memiliki sistem cincin tapi sangat tipis dan gelap. Cincinnya ditemukan pada tahun 1989 oleh pesawat Voyager 2. Beberapa bagian cincinnya tampak terputus-putus, disebut juga dengan cincin lengkungan. Totalnya ada 5 cincin utama, misalnya Gale, Le Verrier, dan Adams. Planet yang kedua yaitu Uranus. Planet Uranus cincinnya sempit dan gelap, tidak semegah Saturnus tapi sangat misterius. Selanjutnya ada planet Neptunus. Planet Neptunus punya sistem cincin yang sangat tipis dan samar. Pertama kali ditemukan oleh pesawat Voyager 1 pada tahun 1979. Cincinnya terdiri dari debu halus dari tabrakan meteoroid dengan satelit-satelit kecil lainnya. Jumlahnya 4 cincin utama, salah satunya disebut halo ring. Siap-siap jadi orang kaya mendadak, tapi di planet lain. Tahukah kamu, ilmuwan percaya hujan berlian benar-benar terjadi nyata di beberapa planet raksasa yang ada dalam tata surya. Fenomena hujan berlian ini bukan sekadar cerita fiksi ilmiah. Penelitian ilmiah dari para astrofisikawan, termasuk dari NASA dan beberapa universitas ternama, seperti University of Wisconsin-Madison, menunjukkan bahwa kondisi atmosfer di planet gas raksasa seperti Jupiter dan Saturnus memungkinkan terbentuknya berlian secara alami. Hah? Kok bisa? Berawal dari petir yang mengubah gas metana di atmosfer menjadi karbon. Karbon ini kemudian mengendap ke bawah atmosfer, berubah menjadi grafit. Dan di bawah tekanan ekstrim berubah menjadi berlian. Pada suhu dan tekanan ekstrim di bagian dalam planet tersebut, berlian kemungkinan akan mencair sebelum mencapai inti planet. Jadi, hujan ini tidak berarti itu bukan permata siap pungut, tapi tetap saja membuktikan betapa menakjubkannya proses alam semesta. Banyak orang berpikir bahwa warna asli matahari adalah berwarna kuning. Ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Warna asli matahari adalah warna putih. Hal ini karena matahari memancarkan cahaya dalam semua panjang gelombang tampak dari ungu, biru, hijau, hingga merah. Jika semua warna digabungkan, hasilnya adalah warna putih. Sama seperti cahaya yang keluar dari lampu putih. Namun, saat kita melihat matahari dari bumi, tampaknya berwarna kuning, bahkan bisa oranye atau merah, dari saat terbit hingga terbenam. Ini disebabkan oleh atmosfer bumi. Ketika cahaya matahari masuk ke atmosfer, cahaya biru dengan panjang gelombang lebih pendek akan tersebar ke segala arah. Itulah kenapa langit kita berwarna biru. Sementara cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang, seperti warna kuning dan warna merah, terus bergerak masuk ke mata kita. Akibatnya, warna matahari yang kita lihat menjadi kekuningan. Lalu, bagaimana dengan warna kuning yang muncul di diagram Hertzsprung-Russell? Dalam diagram ini, matahari masuk ke dalam bintang, atau bisa disebut juga sebagai kerdil kuning. Tapi bukan berarti fisiknya berwarna kuning. Istilah kuning adalah digunakan berdasarkan suhu permukaan bintang, bukan berdasarkan warna visual yang kita lihat secara langsung. Tahukah kamu, ada gunung yang tingginya hampir 3 kali lipat dari Gunung Everest, dan itu bukan di bumi. Yap, gunung ini berada di planet Mars. Tepatnya, gunung ini berada di dekat khatulistiwa Mars, di wilayah yang dikenal sebagai Tharsis Montes, yaitu sebuah dataran tinggi vulkanik yang dipenuhi dengan jejak aktivitas geologis dahsyat dari masa lalu. Gunung ini bernama Olympus Mons, sebuah gunung raksasa yang menjulang begitu tinggi. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.600 meter atau 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Selain menjadi yang tertinggi di tata surya, Olympus Mons juga memiliki diameter yang sangat lebar. Lebarnya mencapai sekitar 600.000 meter atau 20 kali lebih besar dari tingginya. Sebagai perbandingan, diameter gunung raksasa ini hampir seukuran dengan negara bagian Arizona di Amerika Serikat. Secara logika, kita pasti mengira planet Merkurius adalah planet terpanas di tata surya karena keberadaannya dekat dengan matahari. Tetapi ternyata bukan. Planet terpanas justru adalah planet Venus. Mengapa bisa? Jawabannya ada pada atmosfer Venus yang sangat tebal,
didominasi karbon dioksida atau CO2 dan dilapisi awan asam sulfat. Gas-gas ini menimbulkan efek rumah kaca ekstrim, menyebabkan panas dan menaikkan suhu permukaan hingga rata-rata 462 derajat Celcius, bahkan lebih panas dari suhu alat autoklav atau alat sterilisasi medis. Tekanan di permukaannya 92 kali lebih besar dari tekanan atmosfer di bumi, setara dengan tekanan 1 km di bawah laut. Karena itu, meskipun Merkurius lebih dekat dengan matahari dan menerima lebih banyak cahaya, Venus tetap jauh lebih panas. Uniknya lagi, suhu permukaan Venus nyaris konstan, baik siang ataupun malam, kutub ataupun khatulistiwa. Ini disebabkan oleh atmosfer yang tebal dan berputar cepat di lapisan atas hingga 300 km per jam. Meskipun Venus berrotasi sangat lambat, panasnya merata. Menariknya, meskipun Venus saat ini ekstrim, dulu ia memiliki air dan atmosfer seperti di bumi. Namun, karena penguapan air terus-menerus, efek rumah kaca tak terkendali pun terjadi. Kalau 1 tahun di bumi cuma 365 hari, berapa lama kira-kira 1 tahun bagi matahari? Matahari dan seluruh tata surya sebenarnya tidak diam di tempat, mereka ikut mengorbit pusat galaksi Bima Sakti. Gerakan ini bukan sesuatu yang bisa kita amati langsung sehari-hari karena sangat besar skalanya. Tapi menurut para astronom, matahari membutuhkan sekitar 225 hingga 250 juta tahun bumi untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi pusat galaksi. Dan waktu tersebut disebut sebagai galactic year atau tahun galaksi. Dengan kata lain, sejak dinosaurus punah sekitar 65 juta tahun lalu, matahari bahkan belum menyelesaikan satu tahun galaksi penuh. Menakjubkan bukan? 1 tahun bumi terasa singkat dibandingkan 1 tahun bagi matahari. Ini menunjukkan betapa luas dan dinamisnya alam semesta. Planet ini dekat sekali dengan matahari, tapi saat matahari tenggelam, suhunya lebih dingin daripada kutub. Planet apakah itu? Planet itu adalah Merkurius. Meskipun letaknya paling dekat dengan matahari, Merkurius mengalami perbedaan suhu antara siang dan malam yang paling ekstrim di tata surya. Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer. National Geographic mengungkapkan bahwa lapisan terluar yang menyelimuti planet Merkurius yang tersusun atas oksigen, hidrogen, natrium, helium, dan juga magnesium sering kali hilang karena adanya hembusan angin matahari. Tanpa atmosfer yang bisa menahan panas, suhu di permukaan Merkurius berubah drastis. Saat siang hari, panasnya bisa mencapai 450 derajat Celcius. Namun, ketika malam hari tiba, suhunya bisa menurun sampai negatif 170 derajat Celcius. Tahukah kamu, planet Uranus memiliki 13 cincin loh. Planet Uranus, cincin-cincinnya gelap dan sempit, berbeda dengan cincin Saturnus yang lebih lebar dan lebih cerah. Selain itu, nama-nama cincinnya cukup unik loh. Misalnya seperti Epsilon, Delta, Gamma, dan Alpha. Cincin-cincin Uranus pertama kali ditemukan pada tahun 1977 ketika Uranus menghalangi cahaya bintang di belakangnya atau disebut juga dengan peristiwa okultasi. NASA dan teleskop Hubble kemudian menemukan 2 cincin luar tambahan pada tahun 2005, jadi kini totalnya planet Uranus memiliki 13 cincin.